Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jaga agama anak dengan memilih pendidikan yang agamanya jelas, ibadahnya jelas, akidahnya jelas, kayak semacam An-Nur kayak begini. Yang kedua, ketika memilih jodoh untuk anak, lihat satu titik ini penting. Rajin sholat apa enggak dia? Ahlu sunnah apa enggak dia? Akhlaknya bagus apa enggak? Kalau rajin sholat, ahlu sunnah wal jamaah, akhlak adabnya bagus, udah, jangan pernah ragu-ragu membuat keputusan, ya kaya diterima, enggak melarat, ya diterima. Yang berikutnya, ikut jamaah-jamaah seperti ini. Kita orang awam, kalau enggak dekat ulama, nanti kita dipengaruhi orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kita orang awam, kalau kita enggak dekat-dekat ulama, kita didatangi tokoh di luar Islam, ditawar-tawari sembako, diberi bantuan-bantuan ekonomi, anaknya diberi beasiswa, syaratnya disekolahkan ke sana, lama-lama sholatnya hilang, lama-lamanya Islamnya hilang. Kita orang awam lemah, nggak bisa dalil sendiri. Kita orang awam lemah, nggak bisa ngaji tafsir sendiri. Kita orang awam lemah, nggak bisa hafalan hadis sendiri. Caranya gimana supaya tetap aman? Dekatlah dengan para ulama. Halo? Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang-orang awam, dulunya NU, ahlu sunnah jamaah, lalu kena pengaruh Syiah karena dia jauh dari ulama. Enggak ada yang membentengi, enggak ada yang membimbing, enggak ada yang menasehati, enggak ada yang melindungi, enggak ada yang mendalili. Halo? Ada dulu teman ahlu sunnah, tapi karena haul enggak datang, sowan kiai enggak mau, zikir khususian enggak mau, sendiri, lama-lama didatangi Wahabi. Ya bangga, diberi kaset Wahabi, diberi buku Wahabi, suruh dengerin TV Wahabi, suruh dengerin radio Wahabi. Namanya orang awam, nggak tahu mana benar mana salah, nggak tahu mana hadis sahih mana hadis palsu, asal diikuti saja. Lama-lama sudah enggak mau zikiran, lama-lama enggak mau lagi wiridan, lama-lama enggak mau usolli, lama-lama enggak mau kunut subuh. Halo? Lama-lama enggak mau manakipan, enggak mau haul, full keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Apa sebabnya? Orang awam menjauh dari ulama. Sebodoh apapun, seawam apapun, asal sembarang-barang dikonsultasikan dengan ulama. Mau memutuskan calon menantu, tanya ulama, minta istikharah ulama. Mau bikin rumah, tanya pada ulama. Anak ini mau dipondokkan kemana, tanya ulama. Zikirnya ikut rutinannya para ulama. Seawam sebodoh apapun, asal dekat ulama selamat. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa taklid manut ikut para ulama, kelak matinya selamat. Insya. Bagaimana cara melindungi iman? Dekat dengan para ulama. Nabi bersabda, sayati ala ummati zaman yafirru fihin nas minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyat ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim saniyatuha yusallitullah alaihim sultanan zalima salisatuha yakhrujuna minat dunya bi ghairi iman. Halo? Sabda Nabi, kelak akan ada zaman, akan ada masa di mana umat yang awam-awam bodoh-bodoh ini
pada menjauh dari ulama. Gara-gara menjauh dari ulama, sujud kayak begini bener apa enggak? Enggak tahu. Sujud kopiahnya pakai begini. Jadi sujud batuknya terhalang kopiah, sah apa enggak ini enggak tahu. Wong namanya juga jauh dari ulama. Orang perempuan pakai cadar. Lalu ketika sujud batuknya terhalang cadar, sah apa enggak itu? Yang enggak tahu namanya jauh dari ulama. Nyembelih ayam kayak begitu, sah apa enggak? Enggak tahu wong jauh dari ulama. Ketika ada mazhab umat ini menjauh dari ulama, sholatnya enggak benar karena enggak ngaji pada ulama, akidahnya enggak benar karena enggak ngaji kepada ulama, halal haramnya enggak benar karena enggak ngaji kepada ulama. Apa musibah yang ditimpakan Allah kepada umat yang jauh dari ulama itu? Satu, hasil kerjanya tidak barokah, duitnya enggak barokah. Ya sekarang ini bayaran semakin banyak, PNS gaji semakin tinggi, plus lulus sertifikasi, take home pay pendapatan per bulan 10 juta. Tapi anaknya enggak semakin soleh, keluarganya enggak semakin sakinah, sekedar nabung untuk daftar haji aja enggak bisa-bisa, hutang ke koperasi enggak lunas-lunas. Ada apa enggak kayak begitu? Ada apa enggak? Rezeki enggak barokah itu loh. Halo, dulu masih agak melarat, keluarga ini rukun, sakinah, suami sering di rumah, makan bareng di rumah. Setelah kaya, uang melimpah, jarang pulang. Ada bu? Kenapa itu? Itu namanya rezeki tidak barokah. Semakin duit banyak, mestinya semakin banyak beramal, ya tak? Tapi semakin duit banyak, malah nggak pernah bantu pondok, nggak pernah bantu pembangunan masjid, semakin bakhil. Coro Malangis semakin medit. Kalau Indramayu apa? Semakin pelit, pahit, perih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengapa rizkinya enggak barokah? Dia mencari rizki tanpa ilmu. Kenapa tanpa ilmu? Karena jauh dari ulama. Paham ya? Lihat contoh mbah-mbah kita, contoh kakek nenek kita, zaman penjajahan Belanda, beliau-beliau enggak bisa ngaji, awam, tapi apapun ditanyakan kepada kiai. Jadi meskipun awam nggak bisa dalil, rezekinya halal, wong tanya kiai dulu. Memberi nama anak ya bener, wong tanya kiai dulu. Sekarang saya pernah bu ngabsen mahasiswa, namanya perempuan, namanya Laila Majnunah. Keren kan? Keren apa enggak ini? Laila Majnunah. Namanya orang awam, ada tulisan keren, langsung dipakai nama anaknya. Nggak ngerti ternyata anaknya Laila gila. Gendeng. Ini namanya BA, bocor halus. Nggak status. Ada juga ketika pelajaran mutolaah, ngabsen mahasiswa jurusan bahasa Arab S1. Siapa namanya? Imam Mujrimin. Ada lagi namanya Imam Musyrikin. Keren apa enggak itu? Mujrimin itu musuhnya Pak Polisi. Mujrimun itu maknanya penjahat, pelaku kriminal. Lah anak itu namanya Imam Mujrimin, gembongnya penjahat. Gembongnya bajingan. Kenapa? Wong memberi nama anak nggak sowan kiai, nggak sowan ulama.
Kata Nabi, kelak akan ada masa di mana umat yang awam ini menjauh dari ulama. Gara-gara menjauh dari ulama, sholatnya keliru nggak tahu, wudhunya keliru nggak tahu, hajinya keliru juga nggak tahu, kerjanya nabrak haram juga nggak tahu, akhirnya barokah dicabut. Yang kedua, mendapat pemimpin yang dolim, umat jauh dari ulama, akhirnya dapat bupati non muslim. Umat jauh dari ulama, nggak ikut, nggak manut dengan bimbingan ulama, akhirnya dapat pemimpin nggak pernah sholat, dapat pemimpin tukang minum. Ini apa? Ya korupsi macam-macam. Penyebabnya karena nggak mau dituntun, dibimbing para ulama. Yang ketiga yang paling berat, mati kafir. Gara-gara jauh dari ulama itu loh, mati kafir. Kok bisa? Jauh dari ulama, ikut aliran sesat, nggak tahu. Gara-gara jauh dari ulama, terpengaruh radio, ikut aliran macam-macam, nggak taunya aliran itu sesat, nggak taunya aliran itu nabrak Quran, nggak taunya aliran itu nabrak sunnah Rasul. Zahirnya masih muslim, KTP-nya masih muslim, tapi karena ikut aliran sesat, bisa jadi menurut Allah dia sudah dinyatakan kafir. Jaga agama kita, jangan sampai kafir. Caranya gimana? Ayo tetap dekat dengan para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Deal is okay.